Kami dari kelompok 2. Saya Sylvia Aulia. Saya Reza Maulana. Saya Desli Sandrina. Dan di sini kami ingin membahas teori tentang strategi SDM pada PT Kalbe Farma Tbk. Di sini, saya akan menjelaskan pentingnya SDM di era kompetitif. Dalam era globalisasi dan persaingan industri yang sangat kompetitif, SDM adalah aset strategis. Organisasi membutuhkan tenaga kerja yang unggul, kompeten, dan adaptif. PT Kalbe Farma Tbk, perusahaan farmasi terbesar se-Asia Tenggara, menempatkan pengembangan SDM sebagai prioritas. Dengan 17.000 karyawan Kalbe, menerapkan digitalisasi HR, budaya kolaboratif, serta program pelatihan dan pengembangan kepemimpinan. Tujuan penulisan. Yang pertama, menjelaskan strategi SDM PT Kalbe Farma Tbk. Yang kedua, menganalisis dampak strategi SDM terhadap kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan serta solusi dalam pengelolaan SDM. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja strategi SDM yang diterapkan oleh PT Kalbe Farma Tbk? Yang kedua, bagaimana strategi tersebut mendukung pengembangan karyawan dan kinerja perusahaan? Yang ketiga, apa tantangan yang dihadapi dalam implementasi strategi SDM di Kalbe Farma? Strategi SDM yaitu perencanaan jangka panjang yang menghubungkan tujuan organisasi dengan manajemen karyawan, mencakup perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karir. Peran SDM dalam industri farmasi, sektor ini sangat bergantung pada kompensasi dan integritas tenaga kerja. Karyawan harus memahami aspek teknis, mematuhi regulasi ketat, dan memiliki integritas tinggi. SDM membentuk budaya kerja berorientasi kualitas, mematuhi, dan inovasi. Selanjutnya ada profil singkat PT Kalbe Farma Tbk. Didirikan pada tahun 1966, PT Kalbe Farma Tbk telah menjadi salah satu perusahaan farmasi dan kesehatan terkemuka di Asia Tenggara. Beroperasi dalam 4 divisi utama yaitu obat resep, produk kesehatan konsumen, nutrisi, dan distribusi logistik. Kalbe aktif dalam riset dan pengembangan atau R&D serta mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan daya asing. Komitmen terhadap pengembangan SDM tercermin dari program dan kebijakan internal yang sistematis dan berorientasi jangka panjang. Nah, strategi SDM unggulan di Kalbe Farma itu yang pertama ada KLC ya. KLC ini disebut Kalbe Learning Center. Kalbe Learning Center ini merupakan fasilitas internal untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensi karyawan melalui pelatihan langsung dan juga secara daring juga bisa. Selanjutnya ada manajemen talenta dan suksesi. Nah, manajemen talenta dan suksesi ini sistem identifikasi dan pengembangan individu berpotensi tinggi untuk karierisasi posisi strategis. Selanjutnya, strategi yang ketiga ini ada budaya perusahaan berbasis nilai. Budaya perusahaan berbasis nilai, ini nilai inti dari Kalbe Farma atau nilai inti dari 4 unsur. Nah, 4 unsurnya ini apa saja sih yang harus kita ketahui? 4 unsurnya ini ada integritas, inovasi, keunggulan, dan juga kolaborasi. Nilai keempat unsur ini kita tanamkan untuk membentuk perilaku profesional sebagai karyawan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada transformasi digital HR. Transformasi digital HR ini implementasi HR risk untuk efisiensi manajemen SDM termasuk laporan kinerja, absensi, dan juga rekrutmen. Tantangan implementasinya ada 4 poin. Nah, yang pertama itu ada perubahan teknologi dan juga digitalisasi yang cepat. Lalu yang kedua kemudian kebutuhan talenta langka di riset dan juga teknologi kesehatan. Yang ketiga menjaga engagement dan juga motivasi karyawan lintas generasi. Ya, kemudian dan di akhir tantangan implementasi ini ada kompleksitas hukum ketenagakerjaan dan juga peraturan industri farmasi. Nah, kesimpulannya untuk PT Kalbe Farmanya adalah strategi SDM Kalbe Farma penting dalam menjaga keberlangsungan bisnis dan meningkatkan daya saing. Program pelatihan manajemen talenta dan budaya kerja untuk menciptakan lingkungan kondusif, produktif, dan adaptif. Sarannya adalah kembangkan platform digital untuk pembelajaran dan komunikasi internal. Lalu aktif jalin kemitraan dengan intuisi pendidikan untuk menjaring SDM berkualitas. Kemudian tingkatkan program kesejahteraan karyawan dan work-life balance. Dan poin akhir pada sarannya, evaluasi strategi SDM secara berkala untuk kesesuaian dengan arah bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.